Informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam Lintas Magota. Selamat sore, Radio Republik Indonesia Manado dengan wilayah Nusantara 5 dengan lintas berita Magota Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Pendengar dan pemirsa RRI, kita berjumpa kembali dalam Lintas Berita Magota, selengkapnya bersama saya Priscila Balebu. Kita ikuti informasi dari RRI Manado, di mana PT Pertamina Geothermal PGE Lahendong melakukan panen raya komoditas pertanian tomat, kacang, dan bawang merah di Desa Tonsewer, Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa. Kegiatan ini mendukung astacita Presiden Prabowo terkait ketahanan pangan. PT Pertamina Geothermal Energi PGE Lahendong Senin siang menggelar panen raya Katrili 2025 di Desa Tonsewer, Kecamatan Tompaso, Kabupaten Minahasa. Dalam panen raya Katrili ini diantaranya komoditas pertanian seperti bawang merah, tomat, dan kacang batik. Panen raya ini guna mendukung swasembada pangan dari sisi pemenuhan akses pupuk yang murah dan terjangkau serta ramah lingkungan. Kegiatan ini melibatkan dua kelompok tani berbasis gereja, yakni Gereja Masih Injili Minahasa, Gemim, dan Kerapatan Gereja Protestan Indonesia KGPM sebagai pihak yang mengelola lahan dengan menggunakan pupuk Katrili. Direktur Operasional PT Pertamina Geothermal Energi PGE Ahmad Yani mengatakan kegiatan ini sejalan dengan visi dan misi Presiden Prabowo Subianto mewujudkan swasembada energi dan ketahanan pangan. Ya, dari teman-teman Pertamina Geothermal area Lahendong kerjasama dengan UGM membuat suatu penelitian apa ini kontribusi kita, value creation dari kita untuk membantu masyarakat petani. Lahirlah pupuk ini tadi dalam rangka kita berupaya untuk menjawab masalah kelangkaan pupuk, ya, pupuk mahal, dan bagaimana meningkatkan produktivitas pertanian. Nah, pupuk Katrili ini sebelumnya kami sudah pernah coba tomat, tanam tomat, panen tomat itu kami biasanya ekspor ke Papua, gitu. 30% busuk, Pak, sampai di Papua. Nah, dengan menggunakan pupuk Katrili yang sebelumnya itu bisa dikatakan hampir 99% itu produknya tahan lama, bagus, sampai di situ tidak gagal panen. Nah, ini Bupati Minahasa Robin Dodokambe mengapresiasi PGE yang menginisiasi panen raya Katrili 2025. Ini bagian dari sinergitas antara pemerintah dan pihak pengusaha. Ini juga menjadi bagian dari pendekatan ekonomi yang berkelanjutan. Pertamina Geothermal Energi Tompaso sebagai bagian dari BUMN yang mengelola energi panas bumi telah menunjukkan peran nyatanya dalam pembangunan berkelanjutan, tidak hanya dari sisi energi ramah lingkungan, tetapi juga dari sisi tanggung jawab sosial dan lingkungan yang menyentuh sektor pertanian dan pangan. Saya mengajak semua elemen masyarakat, pemerintah desa, kecamatan, kelompok tani, para tokoh agama, tokoh pemuda, serta pihak swasta lainnya untuk terus menjalin kemitraan yang harmonis. Bersama-sama kita mewujudkan Minahasa yang tangguh secara ekonomi, mandiri dalam pangan, dan stabil dalam menghadapi gejolak inflasi. Insinyur Pri Utami MSc, Ketua Tim Peneliti Katrili dari Universitas Gadjah Mada menjelaskan, sebelum panen raya, kelompok tani ini telah melakukan uji coba penggunaan Katrili dengan pupuk dan booster cair ramah lingkungan nanosilika geothermal. Jadi kalau petani suka dengan tanah subur, tanah Minahasa yang berasal dari erupsi berbagai-bagai gunung api, marso jangpa tunggu lagi gunung meletus. Itu vitamin so datang sendiri dengan dioperasikan oleh Pak Dirops dan kawan-kawan di sini. Nah, itu dulu orang menyebut itu waste atau limbah. Bukan. Itu ternyata bisa menyuburkan. Jadi kita sebut produk samping panas bumi yang akan membantu mengantarkan geothermal beyond energy. Dia pun meyakini pupuk booster Katrili merupakan hasil sinergi antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan lapangan yang nyata. Seraya berharap kehadiran pupuk ini dapat membantu para petani meningkatkan hasil panen secara efektif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan. Demikian Bobi Sambeka terus mengudara untuk Indonesia.
Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Sumarni, seorang penjual jamu gendong, akhirnya mewujudkan impian yang telah dipupuknya selama lebih dari 1 dekade, menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Sumarni, 67 tahun, seorang penjual jamu gendong, akhirnya mewujudkan impian yang telah dipupuknya selama lebih dari 1 dekade, menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci. Profesi yang telah digelutinya sejak 1978 itu menjadi jalan rezeki untuk mengumpulkan biaya naik haji, sedikit demi sedikit. Usaha Sumarni bukan hanya soal menabung, ia juga tak henti berdoa dan memperkuat ketakwaannya, meyakini bahwa panggilan ke Tanah Suci adalah kehendak Allah. Mengumpulkan sedikit-sedikit demi sedikit, menabung biar 5.000, 10.000 ditabung setiap harinya. Kalau sudah banyak boleh baru isi utang. Kemarin Bu, daftarnya sudah 10 tahun. Alhamdulillah, senang bisa terlaksana apa yang kami cita-citakan menaiki haji. Harapannya mudah-mudahan diberi kesehatan dari Subhanahu wa Ta'ala, sehat, kuat, menjadi haji mabrur, mendapat rezeki yang halal, jadi kembali sehat. Kini Sumarni resmi bergabung dalam kelompok terbang 14 jemaah haji Sulawesi Utara. Rasa syukur dan bahagia menyelimuti hatinya karena perjuangan panjangnya sebagai penjual jamu gendong berbuah manis. Kisah Sumarni menjadi pengingat bahwa tekad kuat, kesabaran, dan doa tak pernah mengkhianati hasil, meski harus menunggu bertahun-tahun untuk menjadi tamu Allah di Baitullah. Aryani Kalangi, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Selanjutnya kita ikuti informasi dari RRI Gorontalo. Usaha roti menjadi salah satu bisnis yang cukup menjanjikan di Provinsi Gorontalo. Rotisio NFN Bakery, salah satu usaha roti yang ada di Kabupaten Bone Bolango, dapat menghasilkan omset hingga puluhan juta rupiah setiap bulannya. Di tengah persaingan ketat industri makanan, sebuah usaha roti lokal di Gorontalo berhasil membuktikan diri sebagai salah satu UMKM yang mampu bertahan, berkembang, bahkan menembus pasar luar daerah. Adalah Rotisio NFN Bakery, usaha milik Isna Umar, yang kini menjelma menjadi produsen roti dengan omset mencapai puluhan juta rupiah setiap bulan. Bermula dari dapur kecil di kawasan Center Point, Bone Bolango pada tahun 2022, usaha ini hanya memproduksi roti dengan modal 10 kg tepung saja. Namun siapa sangka dalam waktu kurang dari 3 tahun, Rotisio NFN Bakery berhasil memproduksi hingga 5.000 roti per hari dengan 12 varian rasa yang menggoda selera. Harga roti yang terjangkau, yakni mulai dari Rp2.000 hingga Rp4.000, membuat produk ini dengan cukup mudah terterima di berbagai kalangan masyarakat. Tidak hanya masyarakat Bone Bolango dan Gorontalo, roti produksi Isna Umar kini telah menjangkau wilayah luar seperti Sulawesi Utara dan Sulawesi Tengah. Tantangan sih lebih ke di dalam produksi sih, dalam pabrik. Permintaan yang semakin hari semakin banyak dengan peralatan yang kita gunakan secara manual, jadi kita tidak bisa mengcover semua permintaan dari masyarakat. Dengan per hari 5.000 sekitar 20-an. Tidak hanya sukses dari sisi omset, usaha ini juga memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Hingga saat ini, Rotisio NFN Bakery telah mempekerjakan sekitar 20 orang karyawan, mulai dari bagian produksi hingga distribusi. Ini membuktikan bahwa usaha roti tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga mampu membuka lapangan pekerjaan. Kesuksesan Rotisio NFN Bakery juga membuktikan bahwa produk lokal dari Gorontalo memiliki potensi besar untuk berkembang di tengah ketatnya persaingan UMKM. Dengan strategi pemasaran yang terus ditingkatkan dan kualitas yang konsisten, usaha ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda dan pelaku UMKM lainnya. Dari Gorontalo, Andi Sanga, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Kita beralih ke informasi lainnya. Kopdes Merah Putih Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, setelah dibentuk akan melengkapi berkas administrasi melalui notaris berkaitan dengan persyaratan pendirian koperasi
Merah Putih tersebut. Setelah dilakukan pembentukan Koperasi Merah Putih Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, kegiatan yang akan dilaksanakan ke depan melakukan pengurusan administrasi pendirian Kopdes tersebut. Ketua Koperasi Desa Tinelo, Kabupaten Gorontalo, Agus Ibrahim Pakaya mengutarakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan OPD terkait membahas seperti apa persyaratan tentang pendirian koperasi dengan melibatkan notaris. Bahkan pengurus Kopdes Merah Putih Desa Tinelo Kabupaten Gorontalo sudah mulai merencanakan kantor sebagai sekretariat koperasi tersebut. Selain itu, kata Agus, Kopdes Merah Putih Desa Tinelo Kabupaten Gorontalo telah melakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi Kapgor, membicarakan tupoksi dari para pengurus maupun anggota koperasi itu sendiri. Telah terbentuk, tentu kami akan menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberkasan yang tentunya berpedoman pada apa yang menjadi persyaratan. Kemarin kami sudah melakukan konsultasi dengan pihak dinas terkait, dalam hal ini Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Gorontalo, dan itu terkait dengan penyiapan pemberkasan yang akan kami ajukan ke pihak notaris untuk pembuatan akta pendirian Koperasi Desa Merah Putih Desa Tinelo. Dan tentu persiapan selanjutnya adalah kami sudah mulai ancang-ancang untuk persiapan sekretariat atau kantor. Sementara itu, Kepala Desa Tinelo, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Ruslianto Ahmad mengutarakan peran aktif pemerintah desa, yakni membantu pembentukan Kopdes Merah Putih tersebut melalui berbagai pertemuan dalam bentuk diskusi dengan masyarakat mengenai manfaat pendirian Koperasi Merah Putih ini. Dukungan pemerintah desa Tinelo tersebut sesuai instruksi daripada Presiden, bahwasannya pemerintah desa, dalam hal ini kepala desa, membantu memfasilitasi terbentuknya koperasi desa itu sendiri. Kemudian juga Menteri Keuangan dalam hal ini juga memberikan instruksi kepada kami untuk pembangunan daripada pembentukan koperasi desa itu sendiri. Maka kami pemerintah desa mulai dari musyawarah dusun, kemudian diskusi-diskusi FGD, bahkan sampai pada pembentukan musyawarah khusus tersebut itu difasilitasi oleh pemerintah desa itu sendiri. Dalam hal ini kita mengambil dari dana desa. Sebagai pemerintah desa, tentu dirinya akan terus melakukan pengawasan agar Kopdes Merah Putih Desa Tinelo berjalan dengan baik. Kerjasama dengan BUMDes akan dilakukan sebagai bentuk tindak lanjut program yang dilaksanakan agar tidak terjadi tumpang tindih program di lapangan. Dari Gorontalo, Hendra Raup, RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Anda masih mendengarkan Lintas Berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut bersama RRI Wilayah Nusantara 5. Kita beralih ke informasi dari RRI Tahuna. Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Kabupaten Kepulauan Sangihe melakukan pendampingan penguatan dan pembekalan gugus tugas Kabupaten Layak Anak secara virtual di Aula Dinas Keminfo Sangihe. Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan pendampingan penguatan dan pembekalan gugus tugas Kabupaten Layak Anak secara virtual di Aula Dinas Keminfo Sangihe belum lama ini. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Victor H. Nusalao, dalam sambutannya saat membuka kegiatan tersebut mengatakan kegiatan ini sangat baik dan diharapkan akan terus berlanjut untuk setiap event maupun program pembangunan di bidang PPA. Dalam acara tersebut, ia pun berharap dukungan dari setiap stakeholder, khususnya Dinas Perlindungan Anak dan Perempuan Provinsi Sulawesi Utara dalam persiapan event penilaian Kepulauan Layak Anak 2025. Hari ini kita boleh hadir bertemu dan melaksanakan kegiatan Zoom meeting, pendampingan, penguatan, dan pembekalan gugus tugas Kabupaten Layak Anak dalam persiapan verifikasi lapangan hybrid Kabupaten Layak Anak untuk tahun 2025 untuk penilaian
tahun 2024. Ia mengatakan acara itu juga bertujuan untuk mempersiapkan verifikasi lapangan. Di samping itu, dalam kesempatan tersebut disampaikan pencapaian penilaian layak anak dari beberapa kabupaten dan kota yang ada di Sulawesi Utara, dan khusus Sangihe masih berada pada penilaian kategori pertama atau peringkat teratas. Jumel Johannes melaporkan. Selanjutnya, Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan sosialisasi pencanangan desa cantik di Desa Kuma 1. Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe melaksanakan sosialisasi pencanangan desa cantik statistik di Gedung Posyandu Desa Kuma 1 Senin 26 Mei 2025. Kegiatan ini merupakan program BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk melakukan pendampingan terkait dengan pengelolaan data statistik pada level desa. Kepala Badan Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe, Eko Siswanto, kepada RRI mengatakan BPS setiap tahunnya memilih satu dari 167 desa di Sangihe untuk dilakukan pencanangan desa cantik statistik. Ia menjelaskan dipilihnya Desa Kuma 1 karena pengelolaan data statistik di desa dinilai sangat baik. Kami dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Sangihe bersama dengan aparat desa Kuma 1 bekerja sama untuk melaksanakan pencanangan terkait Desa Cinta Statistik atau Desa Cantik. Ini merupakan program dari BPS Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk melakukan pendampingan terkait pengelolaan data statistik pada level desa. Jadi setiap tahun kami di BPS Kabupaten Kota selalu mengupayakan untuk memilih satu dari 167 desa untuk dilakukan pencanangan desa cinta statistik. Ketahui kegiatan tersebut dihadiri Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara, Camat Tabukan Tengah, Kepala Puskesmas Kuma, Kapolsek Tabukan Tengah, Majelis Tua-Tua Kampung, dan PKK Desa Kuma 1. Jumel Johannes melaporkan. Lintas Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Masih dengan informasi dari RRI Tahuna, Kelurahan Dumuhung, Kecamatan Tahuna Timur Sangihe, tercepat membentuk Koperasi Merah Putih di wilayah Tahuna Raya. Kelurahan Dumuhung, Kecamatan Tahuna Timur, Kabupaten Sangihe menjadi kelurahan tercepat membentuk Koperasi Merah Putih di wilayah Tahuna Raya. Hal itu dikatakan Lurah Dumuhung, Kecamatan Tahuna Timur, Anita Maradung, ketika diwawancarai RRI Senin 26 Mei 2025 usai pembentukan pengurus Koperasi Merah Putih di wilayahnya. Ia menyatakan pembentukan Koperasi Merah Putih menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Koperasi Merah Putih. Tujuan pembentukan Koperasi Merah Putih mempercepat penguatan ekonomi desa atau kelurahan melalui usaha kolektif berbasis kebutuhan lokal. Ada beberapa tahapan yang sudah dilalui terkait pembentukan pengurus Koperasi Merah Putih, diantaranya musyawarah guna pemenuhan dokumen yang dibutuhkan. Komposisi pengurus Koperasi Merah Putih Kelurahan Dumuhung, ketua dan 2 wakil ketua, sekretaris, bendahara, dan dibantu 3 orang penasihat. Untuk ketua koperasi yaitu Bapak Wen Sulani Panesola. Untuk wakil ketua di bidang usaha yaitu Bapak Sors Makause, di bidang keanggotaan Saudara Stefano Kasombang, dan sekretaris adalah Bapak Beni Palakua dan bendahara Ibu Trisnowati Mendomba. Dan kepengurusan juga ada pengawas 3 orang, dan pengawas 3 orang ketua langsung lurah, dan 2 orang anggota pengawas yaitu Bapak Martinus Madonsa dengan Bapak Markus Lumaso. Lanjut dikatakan Lurah Anita Maradung, Koperasi Merah Putih Kelurahan Dumuhung bergerak dalam bidang perdagangan sembako jika sudah berjalan lancar simpan pinjam sesuai potensi yang ada di Kelurahan Dumuhung. Setelah status badan hukum dan semua dokumen dilengkapi pengurus, rencananya Koperasi Merah Putih di Sangihe akan dilaunching pada Hari Koperasi 12 Juli 2025. Hadir pada kegiatan tersebut pengurus LPM, tim penggerak PKK, Karang Taruna, ketua RT dan RW, tokoh agama dan tokoh masyarakat, serta kader kesehatan. Alexander Dalengkade melaporkan. Lintas Magota, Manado,
Gorontalo, Tahuna, dan Talaut. Kali ini kita ikuti informasi dari RRI Talaut di mana penempatan sejumlah ASN baru akan optimalkan pelayanan publik. Sebagaimana yang sudah diagendakan sebelum bulan Juli tahun 2025 ini, pemerintah Kabupaten Kepulauan Talaut telah menyerahkan surat keputusan Bupati terkait pengangkatan 108 aparatur sipil negara. Penjabat Bupati Kepulauan Talaut Dr. Francis Albert Manumpil mengungkapkan dalam agenda yang ditetapkan Pemda, on time atau tepat waktu melaksanakannya. Menurutnya, untuk pembayaran gaji bagi para ASN baru, baik kepada ASN baru, baik PPPK maupun CPNS, diupayakan terhitung mulai tanggal atau TMT Juli mendatang. Kegiatan pelayanan publik di Kabupaten Talaut harus jalan, tidak akan terhambat. Dengan tenaga-tenaga yang baru, diharapkan pelayanan menjadi lebih optimal ke depan. Jadi pelayanan publik untuk masyarakat menjadi lebih optimal dengan tenaga teknis baik P3K maupun CPNS yang baru. Penyerahan surat keputusan merupakan langkah awal untuk berkontribusi lebih besar bagi kemajuan Kepulauan Talaut, sehingga diharapkan kepada para tenaga kepegawaian daerah yang baru untuk dapat bekerja dengan profesional, menyesuaikan dengan lingkungan kerja, dan menjaga tanggung jawab yang diberikan. Diketahui jumlah P3K atau PPPK yang menerima SK sebanyak 20 guru, 37 nakes, dan 25 teknis. Sementara untuk CPNS sebanyak 26 orang. Mereka disebar di sejumlah instansi yang dilamar. Dari Milangwane Kabupaten Kepulauan Talaut RRI, Robert Tamaroba terus mengudara untuk Indonesia. Informasi tersebut mengakhiri untuk lintas berita Magota, Manado, Gorontalo, Tahuna, dan Talaut edisi hari ini Selasa 27 Mei 2025. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Wilayah Nusantara 5. Saya Priscila Balebu. Demikian informasi dari RRI Manado, RRI Gorontalo, RRI Tahuna, dan RRI Talaut dalam lintas Magota.